Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya atas nama Muhaimin dengan NIM 200205501009 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektronika. Dengan ini akan membuat video terkait UAS, pemenuhan UAS praktek teknik kendali, di mana videonya berupa pemaparan tentang praktek yang telah dilakukan dari percobaan 1 sampai percobaan 8. Nah, untuk kita akan masuk kepada percobaan pertama. Nah, untuk percobaan pertama yaitu dasar pengontrolan, di mana menggunakan software MATLAB. Nah, pertama kita mengikuti langkah kerjanya, di mana langkah kerjanya di sini kita buka aplikasi, yang selanjutnya kita buka di new dan simulink model. Nah, setelah terbuka simulink model akan terbuka untitled, berarti ini kita membuat project baru. Nah, sekarang kita buka library browser untuk mengambil blok-blok yang akan dibuatkan rancangan blok diagram. Dan pada percobaan 1 ini adalah dasar pengontrolan. Baik. Kemudian kita buat seperti ini agar lebih mudah. Nah, setelah seperti ini kita mengikuti, maka kita rancang yang mengambil yang pertama. Setelah berjalan, kita tinggal menekan scope, mengklik 2 kali pada bagian scope, dan hasilnya telah muncul. Nah, ini adalah gambar kurva atau gelombang dengan transfer VCN 1/2S tambah 1. Agar dapat melihat lebih jelas, kita gunakan auto scale. Nah, maka bentuk gelombangnya seperti ini. Dan untuk kita dapat mengatur besar atau tebal dari garisnya agar lebih kelihatan di bagian sini, kita atur sampai 3. Oke. Nah, begitu juga seterusnya. Tinggal kita ubah di bagian nilai transfer VCN 2, 3, 4, dan 5, lalu melihat hasilnya pada scope dengan mengklik 2 kali pada bagian scope. Nah, untuk yang kedua pada percobaan lab set 1 ini, dia menggunakan set point atau konstan. Kita copy, lalu kita salin set point. Kita hanya perlu mengubah namanya menjadi set point, namun pada umumnya fungsinya itu tetap sama. Nah, setelah jadi, kita kemudian lihat pada tugasnya. Pada gambar blok diagram closed loop perubahan automobile model dari 5S, 6S. Jadi yang diubah itu adalah di sini automobile dengan di sini speedometer. Jadi speedometer yang diubah itu nilainya automobile speedometer. Misalnya di sini nilai automobilnya 5S, kita ubah menjadi 5S, dan pada speedometer 0,2S. Nah, kita ubah pada bagian sini 0,2S. Nah, setelah itu kita jalankan programnya. Setelah menjalankannya, maka kita bisa lihat pada bagian scope hasilnya. Maka seperti ini hasilnya. Kita tekan auto scale untuk melihat lebih jelas, maka hasilnya adalah seperti ini. Gelombang kurva yang dihasilkan dari rangkaian ini adalah seperti ini. Begitu juga seterusnya pada 6S dengan 0,3S, 7S dengan 0,4, dan seterusnya. Jadi mungkin itu untuk percobaan pertama. Baik, sekarang kita masuk ke lab sheet 2, yaitu yang berjudul feedback control. Jadi di mana terdapat feedback pada rangkaian ini. Jadi yang sebelumnya ini kita hapus saja. Nah, kemudian kita lihat bagian tugasnya. Tugasnya di mana kendali nilai gennya diubah menjadi 100. Seperti ini, nilai gennya diubah menjadi 100. Pada ini berarti ini adalah kendali proporsional yang nilainya diubah. Nah, berikutnya
yang akan kita buat itu hampir sama. Jadi kita tinggal copy di bagian sini, kita copy ini semua, kita taris dan kita seperti yang pada tugas, kita ubah nilai transfer VCN nya itu menjadi 1. Oke, 1 dan 1 S pangkat 2 ditambah 15. Jadi penulisannya seperti ini. Nanti S nya itu akan menyesuaikan 15, 30 dan kita tinggal enter, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk nomor 2 nilai KP nya 300, jadi kita klik 2 kali di pada bagian KP yang bagian atas, diubah menjadi 300. Nah, enter, dan KD nya diubah nilainya jadi 10. Nah, jadi kita ubah di sini supaya agar memudahkan KD. Nah, setelah ini seperti ini, maka hasil skopnya bisa diamati. Hasil skopnya bisa diamati. Kemudian pada nomor kendali integral sama, rangkaiannya sama seperti ini. Jadi kita tinggal ambil ini, kita copy. Oke. Dia di sini bukan menggunakan derivatif, tapi kita mengambil integrator. Nah, ini kita tarik ke sini. Kita tarik ke sini. Nah, integrator. Dan nilai KI nya kita lihat pada nomor 3, nilai KP nya 40. Klik 2 kali, 40. Bentar, dan nilai KI di sini ya, nilai KI nya adalah 100. Enter. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat kendali PID. Nah, ini yang lumayan agak banyak. Jadi kita geser saat KD, KI dan KP. Oke. Kemudian untuk rangkaian dimana kita tambahkan saja satu tanda plus agar terdapat tiga input yang masuk pada sum. Tambah 1 plus. Nah, enter. Oke, sudah terdapat 3. Nah, tinggal kita ubah masukannya. Delete ini, delete, kita sambungkan bagian bawah. Ini juga kita delete, kita sambungkan di sini. Nah, dan yang ini KP kita sambungkan ke sini. Kemudian yang ini kita sambungkan sini 3. Nah, kemudian masuk ke transfer VCN. Kita hapus yang di integrator, mungkin tidak kita hapus, hapus saja. Kita ambil di sini yang di bawah kan KD pasangannya adalah derivatif, maka kita pasang di sebelah sini, dan integrator kita pasang di KI integrator, kendali integrator. Yang seperti ini. Nah, maka kurang lebih rangkaiannya sudah jadi. Tinggal kita lihat pada nomor 4, kita ubah nilai KP jadi 350. 350 diubah nilai 350, dan KI diubah menjadi 300. Kita ubah kita klik 2 kali, kemudian diubah menjadi 300, enter, dan KD diubah menjadi 50, enter. Oke. Jadi seperti ini. Mungkin untuk melihat hasilnya tinggal kita tekan play. Nah, kemudian kita tekan scope-nya, tekan 2 kali pada bagian scope. Nah, maka untuk KPID seperti ini hasilnya. Kita auto scale, tekan auto scale, maka hasilnya seperti ini. Ini untuk KPID. Dan untuk KP kita bisa juga lihat untuk KP kendali proporsional seperti ini. Kendali derivatif bisa juga dilihat, dia seperti ini. Auto scale, kendali derivatif, dan kendali integral juga bisa dilihat seperti ini. Nah, mungkin ini untuk pertemuan 2. Baik, sekarang kita masuk ke percobaan 3, yaitu lab sheet 3 dengan judul respon waktu RT1. Jadi di sini saya telah buat programnya. Tinggal kita buka di ini lab sheet 3, open. Kita tunggu saja sebentar. Nah, ini dia untuk lab sheet 3. Jadi sesuai dengan pada langkah kerja kita susun rangkaiannya
seperti pada pertemuan 1-2, kita ambil di bagian, kita cari di bagian Simulink Library Browser, kemudian kita seret ke sini untuk kemudian kita buat rangkaiannya seperti ini. Nah, pada lab 3 kita disuruh untuk mengubah setiap inputnya, yaitu step, RAM, impulse, dan sinus. Jadi saya telah buat masing-masing berbeda input dengan transfer yang sama, dan tinggal melihat nilainya dan scope 2 kali. Jadi kita bisa seperti ini, klik 2 kali, klik 2 kali. Nah, kita klik 2 kali. Oke, nah ini dia. Jadi yang pertama ini adalah step seperti ini di auto scale, dan yang kedua adalah RAM di auto scale, yang ketiga ini adalah impulse kita auto scale, dan yang keempat ini adalah sinus auto scale. Nah, seperti inilah gambaran kurva atau gelombang yang dihasilkan dari labsit pertemuan 3. Itu saja perancangan rangkaian dari labsit 3. Baik, jadi sekarang kita sudah memasuki pada percobaan 4, yaitu bentuk respon waktu orde 2, di mana dia berupa codingan, dia berupa coding program, dan yang sudah saya buat ada pada di sini. Ini dia labsit 4, tinggal dibuka. Nah, untuk kita ikuti sesuai prosedur langkah kerjanya, kita buka new script. Ini new script. Nah, setelah itu kita tulis listing programnya. Setelah itu kita klik run untuk menjalankannya. Kemudian akan muncul kurva. Nah, berhubung saya telah membuat listing programnya, maka saya langsung buka yang ini, listing program labsit 4. Nah, setelah ini adalah listing program yang telah saya buat. Nah, jika telah jadi listing program, kita tinggal klik run. Kali lagi kita klik run, kemudian kita klik kanan pada kurva karakteristik. Kita akan checklist semua yang ada pada karakteristik. Jadi yang ada pada karakteristik semua di checklist sesuai dengan langkah kerja yang ada pada labsit. Nah, jadi ini sesuai akan muncul rise time 0,36, dan ini dia peak time atau peak amplitude, titik puncaknya, dan ini adalah settling time, dan terdapat steady state. Jadi itu menampilkan rise time, peak time, settling time, dan steady state. Nah, untuk perubahan pada tugasnya, perubahan rangkaian RC-nya, fungsinya atau G dan kurang S, kita tinggal ubah di sini. Nah, 6 di bagian 6 kita ubah berapapun nilainya sesuai dengan pada langkah kerja 6, dan 1 pangkat S ini 1 melambangkan S pangkat 2, dan di sini memang 5S, dan di sini melambangkan 25. Jadi yang diubah adalah bagian di sini sesuai dengan labsit. Jadi mungkin itu saja dari percobaan 4. Nah, sekarang kita masuk pada percobaan 5 atau labsit 5, di mana di tugasnya terdapat nomor 1 dan 2 yang mengatakan bahwa desainlah sebuah rangkaian blok diagram dari sebuah autopilot pesawat menggunakan GPS dan sensornya. Jadi yang pertama, autopilot pesawat menggunakan GPS dan sensornya, dan ubah nilai sensornya, fungsi, kemudian diubah nilai sensornya. Dan yang nomor 2, rangkaian blok diagram dengan sebuah water heater yang menggunakan temperatur probe sebagai sensornya. Jadi yang pertama autopilot dan GPS sensor, yang kedua adalah water heater dengan temperatur probe, yang kemudian nilai sensornya dirubah. Jadi mungkin sama seperti percobaan 1, 2, 3, kita buka MATLAB, kemudian kita open, kita buka home, kita new, dan buka Simulink model. Setelah masuk ke Simulink model, maka akan tampilan seperti ini. Maka tinggal kita rakit rancangannya sesuai dengan yang ada pada rangkaian pada labsit. Kita cari bloknya di sini dan kita tarik, kemudian dirangkai. Nah, berhubung saya telah membuat rangkaian dari labsit 5, saya akan langsung buka rancangan dari labsit 5. Yang pertama adalah autopilot. Ini dia autopilot, saya buka autopilot. Nah, autopilot jadi seperti ini gambaran autopilotnya. Autopilot. Nah, kita bisa langsung play. Setelah rangkaiannya jadi, kita play, kemudian kita tekan 2 kali pada scope untuk mengamati keluarannya agar bisa memberikan kesimpulan dari outputnya. Jadi seperti ini kita auto scale. Jadi sesuai yang masuk, yang pertama yang masuk ini adalah input, yang kedua masuk adalah output, dan yang ketiga adalah sensornya. Jadi kita lihat yang kuning ini adalah inputnya, kemudian yang ungu ini adalah outputnya, dan yang biru muda ini adalah sensornya. Untuk lebih memudahkan, kita
dapat mensimulasikan dengan menghilangkan mux-nya kita hilangkan, namun pada scope kita format kita jadikan 3 pada scope-nya. Number of X kita buat 3. Bentar. Oke. Nah, kita close terlebih dahulu. Kita close, kemudian setelah pertama kita ambil ini X, kita hapus saja yang ini, yang merah dihapus. Kemudian kita sambungkan. Yang pertama adalah input, kita letak dari sini. Yang kedua adalah output. Nah, di sini. Yang ketiga adalah sensornya. Nah, kemudian kita run kembali. Kita lihat scope-nya. Nah, maka seperti ini hasilnya. Jadi yang pertama ini adalah input, yang kedua adalah output, dan ketiga adalah sensor. Ini untuk nomor 1 dari tugasnya, yaitu rangkaian autopilot dengan sensor GPS. Nah, kemudian yang kedua yaitu setelah kita rangkai yaitu water heater dengan temperatur probe sebagai sensornya. Nah, untuk memudahkan kita dapat buat seperti tadi di bagian scope, kita atur supaya menerima 3 masukan, 3 input. Nah, kita apply, oke. Nah, kita close, kita sambungkan. Nah, setelah rangkaiannya jadi, kita tinggal run dan klik scope-nya, maka akan terlihat hasilnya. Nah, yang pertama adalah yang paling atas adalah inputnya, yang tengah ini adalah outputnya, dan yang paling bawah ini adalah respon dari sensornya. Jadi mungkin itu. Kita masuk ke bagian percobaan 6. Sebelumnya tadi itu yang lab sheet 5 adalah percobaan 5 yang mana sensor dan transducer. Sekarang kita masuk ke lab sheet 6 yang berjudul kendali proses dengan controller PID untuk plan Orde 1. Nah, untuk langkah kerjanya sama seperti yang 1 2 3. Kita buka dulu new, kemudian simulink model. Nah, kemudian masuk ke simulink model seperti ini. Setelah masuk, kita buat rangkaiannya. Kita ambil blok dari sini sesuai pada yang ada pada rangkaian, kemudian kita susun sesuai rangkaiannya. Nah, berhubung saya telah membuatnya, maka saya langsung buka rangkaian untuk lab sheet 6. Nah, yang pertama adalah tanpa delay. Orde 1 tanpa delay. Jadi lab sheet 2 ini, lab sheet 6 ini terdapat 2, yaitu tanpa delay dengan delay. Nah, ini adalah gambaran dengan delay. Ini adalah rangkaian tanpa delay yang telah saya buat berdasarkan langkah kerja tadi, yang mana nanti pada saat ini nilainya diubah dengan step time 0 dan final value sebesar 1. Kemudian kita ubah nilai PID-nya. Jadi nanti nilai PID-nya ini akan berubah-ubah sesuai dengan langkah kerja, karena nilainya akan ditambahkan terus-menerus hingga mencapai titik yang optimal. Jadi nilai PID ini akan terus diubah-ubah dan terus diamati agar mendapatkan data tentang beberapa timing constant dan steady state error pada nilai P sekian, nilai I sekian, dan nilai D sekian. Mungkin ini yang tanpa delay, dan kita akan buka yang dengan delay. Jadi percobaan 6 dengan delay, Orde 1 dengan delay. Kita rangkai sesuai yang ada pada lab sheet. Ya, setelah saya rangkai seperti ini sama, kita ubah nilainya, step time-nya 0 dan final value-nya sebesar 1. Kemudian kita tambahkan gain. Kita tambahkan gain seperti ini, kita tambahkan gain dengan delay, dan yang berbeda di sini adalah ditambahkan transport delay. Jadi sama seperti sebelumnya, yang akan diubah nilainya adalah nilai PID-nya diubah-ubah untuk mendapatkan nilai yang optimal, yaitu nilai time constant dan steady state error sesuai dengan pada langkah kerja. Jadi yang akan diubah adalah nilai PID-nya, yang kemudian diawasi pada scope. Nah, setelah mengubahnya, tentu setelah mengubah nilai PID harus menekan run kembali, baru melihat lagi scope-nya. Nah, maka seperti ini hasilnya. Jadi hasil kurvanya akan berbeda-beda ketika nilai dalam PID ini juga diubah-ubah. Jadi nanti pada saat tugas kita akan mengulangi langkah-langkah yang dimana yang langkah-langkah itu yang dinilai yang diubah adalah nilai dari PID-nya saja. Setelah mengubah nilai PID-nya, kita klik run, kemudian kita amati lagi. Jika belum mendapatkan hasil optimal, kita ubah lagi nilainya, kita tingkatkan, kita klik run lagi, kita tekan stop lagi hingga mencapai nilai yang optimal. Jadi mungkin itu dari lab sheet 6.
Baik, sekarang kita akan masuk pada lab sheet yang ketujuh, yang hampir sama dengan lab sheet sebelumnya, lab sheet 6 dengan cuma di lab sheet 6 itu orde 1. Nah, sekarang kita masuk ke lab sheet 7 yang berjudul kendali proses dengan kontrol PID untuk plan orde 2. Jadi dia plan orde 2. Jadi langkah kerjanya hampir sama dengan lab sheet sebelumnya. Kita ambil blok di sini yang sesuai yang ada pada rangkaian pada lab sheet. Setelah semua ada, kita hubungkan, kita rangkai sesuai dengan yang ada pada lab sheet. Nah, saya telah merangkai rangkaiannya pada lab sheet 7. Jadi pada lab sheet 7 juga terdapat dua, yaitu tanpa delay dan dengan delay. Jadi kita buka yang orde 2, kendali proses orde 2 tanpa delay terlebih dahulu. Kita dibuka. Nah, ini adalah rangkaian yang telah saya buat berdasarkan lab sheet 7, yaitu orde 2 tanpa delay, proses orde 2 tanpa delay, dimana yang dilakukan hampir sama dengan lab sheet 6. Kita ubah, yang diubah adalah final value nya sebesar 1 dan step time nya adalah 0. Nah, kemudian setelah itu kita tetapkan nilainya, nilai P nya kita tetapkan nilai P, nilai I, nilai D sesuai langkah kerjanya. Jadi yang pertama ditetapkan itu nilai P diatur hingga mencapai posisi yang optimal. Setelah mencapai posisi yang optimal, maka kita klik run, lalu kita tekan scope auto scale. Nah, maka akan muncul kurva. Nah, jadi yang pertama, pada tabel yang pertama di lab sheet yang diubah adalah nilai P hingga mencapai optimal. Mengubah nilai P, run, scope, kemudian kita ubah nilai lagi P. Jika belum optimal, kita ubah lagi nilai P, lalu run, scope. Nah, yang kedua adalah mengubah nilai I. Jadi nilai P sudah, ketika nilai P sudah mencapai optimal, kita ubah lagi nilai I hingga mencapai optimal lagi. Setelah mencapai optimal, kita ubah lagi nilai D hingga mencapai optimal lagi. Nah, setelah mencapai optimal, maka akan menemukan gelombang atau kurva yang benar-benar sudah lumayan stabil atau lumayan optimal, seperti yang saya tampilkan. Nah, itu untuk tanpa delay. Karena kita akan buka yang dengan delay, proses orde 2 dengan delay. Nah, jadi kita rangkai terlebih dahulu, kita seret bloknya, lalu rangkai sesuai dengan yang ada pada lab sheet. Nah, sama seperti yang lab sheet 6, perbedaannya tanpa delay dengan delay ada pada transport delay. Jadi transport delay ini yang membedakannya tanpa delay dengan delay. Jadi sama yang sebelumnya, final value-nya kita ubah 1 dan step time-nya 0. Kemudian sama seperti langkah sebelumnya tanpa delay, kita ubah nilai P-nya terus sampai mencapai nilai yang optimal. Kita tambah terus nilainya sampai mencapai nilai optimal. Ketika mencapai nilai optimal, kita atur lagi nilai I di tabel yang nomor 7 atau yang tabel kedua. Kita tulis I, kita mulai dari yang terendah hingga yang kita mulai dari yang terendah, kemudian ditambahkan hingga mencapai nilai optimal. Ketika P dan I sudah mencapai nilai optimal dan dilihat pada scope, maka selanjutnya itu adalah kita ubah nilai D. Kita ubah nilai D mulai dari 0,5. Kemudian kita lihat apakah sudah optimal. Jika belum optimal, kita terus tambah nilai D. Belum optimal lagi, kita tambah nilai D lagi. Belum optimal lagi, kita tambah nilai D lagi. Nah, selesai mengubah nilai D, kita klik run, terus lihat nilai scope. Nah, jika hasilnya sudah optimal atau sesuai dengan yang ada pada langkah kerja, maka itulah hasil yang didapatkan. Jadi ini adalah hasil yang saya dapatkan setelah mengikuti langkah kerja yang dengan proses dengan orde 2 dengan delay. Baik, mungkin itu untuk pertemuan lab sheet 7. Jadi rangkaiannya seperti ini. Sekarang kita masuk ke pertemuan atau lab sheet 8, praktikum teknik kendali lab sheet 8 dengan judul dasar programmable logic controller atau PLC. Jadi yang digunakan di sini bukan lagi software MATLAB atau MATLAB R 2014 lagi, tapi yang kita menggunakan di sini adalah FX Trainer Mitsubishi. Jadi langsung saja saya buka aplikasinya. Nah, ini dia aplikasi Mitsubishi Trainer. Jadi sesuai langkah kerja, kita buka dulu softwarenya atau aplikasinya. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nah, kemudian kita isi username atau password. Nah, kemudian setelah mengisi kemudian kita pilihlah A3 let's play a little. Kita klik 2 kali, kemudian masuk seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia trainer seperti ini. Jadi terdapat di sini pengangkut yang kemudian nanti akan diangkat ke conveyor.
Kemudian setelah mencapai titik ini X0, maka akan didorong oleh pusher dan jatuh ke kotak yang kemudian nanti akan diambil. Jadi seperti ini. Nanti kita akan buat rangkaian PLC-nya di sebelah sini. Jadi pada tugasnya yang pertama, buatlah diagram untuk pusher Y2 conveyor. Ini dia Y2, Y1 conveyor, Y0. Nah, kemudian buatlah diagram di mana Y1 dan Y0 bekerja, Y1 dan Y0 bekerja, Y2 bekerja mendorong barang dari Y0 ke dalam kotak box. Amati input output dan analisis cara kerja tersebut. Buatlah laporan. Oke. Nah, jadi kita akan langsung buat. Kita langsung buatlah. Kita klik di sini edit ladder. Nah, edit ladder, kemudian kita susun rangkaiannya. Yang pertama itu ada NO, jadi kita masukkan X24 agar terhubung dengan switch yang ada di sebelah sini, SW1 24, dan kita buat output sini F7 yang nanti akan Y0 yang akan menggerakkan supply command Y0 ya. Kita enter, maka akan seperti ini. Nah, di sini nah, seperti ini yang telah saya buat. Saya convert terus online. Nah, oke, kita simulasikan, nyalakan, berhenti dan mendorong, maka jadi diambil. Untuk mengulangi lagi, kita matikan lagi, terus kita nyalakan lagi switchnya, maka akan mengulang lagi kegiatan yang sama. Nah, kita jalankan lagi. Nah, kita matikan lagi, kita jalankan lagi. Kita matikan lagi, kita jalankan lagi. Matikan lagi, kita jalankan lagi. Maka seperti ini untuk yang pertama. Jadi untuk yang kedua, FX Trainer Mitsubishi itu dia membuat gerbang logika. Sesuai langkah kerjanya, kita mulai masukkan. Nah, kemudian kita ikuti sesuai langkah kerja. Yang kedua ini adalah gerbang logika. Nah, kita masuk ke B1 basic input output program PLC. Kita klik 2 kali pada bagian sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi mengikuti kondisinya, ada pada tugasnya ada kondisi yang diberikan ketika proses dimulai, maka operating akan menyala. Kemudian terjadi SW, maka lampu error akan menyala dan lampu operating masih menyala. Jadi kita sama seperti tadi, kita rangkai rangkaiannya di bawah sini yang akan terhubung dengan lampu ini. Nah, saya telah buat rangkaiannya. Saya telah buat rangkaian PLC-nya yang nanti akan terhubung ke lampu tersebut. Nah, ini dia gerbang logika. Main kita open. Nah, ini dia rangkaian yang telah saya buat. Jadi kita convert, lalu online write to PLC. Setelah begini, nah kita amati sesuai kondisi tadi. Nah, ketika proses dimulai, maka operating akan menyala. Jadi kita mulai operasi, kita mulai proses, maka lampu operating akan menyala. Nah, lampu operating telah menyala. Yang kedua, kemudian terjadi error. Maka ketika terjadi error, SW ditekan. Lah, ini dia SW2 untuk error. Maka lampu error akan menyala dan lampu operating masih tetap menyala. Jadi ketika ini ditekan, lampu error akan menyala dan lampu operating masih akan menyala. Nah, itu kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang ketiga, ketika lampu stop atau PB ditekan, push button, saya arahkan ke push button 1, menyala, maka lampu operating akan mati. Ketika ini dia akan mati dan lampu error tetap menyala. Jadi kita coba tekan. Nah, operating mati, lampu error tetap menyala dan lampu stop tetap menyala. Nah, dalam sini kita menggunakan gerbang logika dasar PLC. Ini AND, OR, dan NOT. Jadi kita ulang dari awal seperti ini. Kita nyalakan kembali. Kita ulang dari kondisi awal di mana operating nyala, operating dan error nyala, dan operating mati, lampu stop dan error nyala. Jadi mungkin itu saja pertemuan lab sheet dan dari praktek teknik kendali lab sheet 1 sampai 8. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.